yang telah membimbing, memberikan arahan, dan bahwa beliau pun yang membawa sunnah-sunnahnya sehingga menjadikan kita sebagai pribadi atau kita sebagai keluarga dan rumah tangga menjadi keluarga dan pribadi yang terdidik, terdidik dengan sunnahnya Rasulullah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada MC fenomenal kita, Ustadz Agung Gunawan, Insya Allah, yang selalu menawan dalam setiap sesi video dan apapun itu, Masya Allah. Dan terima kasih juga kepada tim dari Hanima Foundation yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Ya, sebetulnya saya pribadi sebetulnya merasa tidak cukup layak untuk memberikan materi ini, namun izinkan berbagi dan ya berkenannya dari hati teman-teman semua untuk mendengarkan dari orang yang fakir ilmu ini. Ya, mudah-mudahan bisa saling mengingatkan tadzkirah sebagaimana memang Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan bahwa kita memang umat terbaik. Ketika kita menjadi umat yang terbaik, maka ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, memang ini hanya menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beramar ma'ruf. Mudah-mudahan amar ma'ruf pada malam hari ini Allah berkahi, Allah ridai sehingga ilmunya pun menjadi keberkahan dan bisa kita amalkan untuk bekal kehidupan kita. Baik, teman-teman semua, ya izin ya menyampaikan atau membagikan materi pada kesempatan di malam hari ini yaitu menjadi teladan terbaik. Ya memang ya menjadi teladan sebagaimana tadi yang dibaca oleh Ustadz Jamil. Kita sudah tahu betul bahwa kita punya teladan terbaik dalam kehidupan ini, dalam dunia ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah menyampaikan dengan tegas, Innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Bahwa Rasul itu diutus ke bumi ini ya untuk menjadi teladan, untuk menjadi akhlak yang mulia. Bahkan dalam surah Al-Qalam, Allah pun mengingatkan tentang tingginya adab beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan akhlak Rasulullah itu bukan lagi akhlakul karimah, tapi akhlakul azimah, akhlak yang agung. Maka tentu kalau sudah punya sosok yang luar biasa agungnya, maka kita tidak akan bingung lagi untuk mengikutinya. Namun pada kesempatan ini ya mari kita turunkan. Yang mudah-mudahan tidak terlalu berat pada materi pada kesempatan ini, namun mudah-mudahan juga tidak begitu ringan sehingga tidak menjadi penting gitu. Tapi mudah-mudahan ya ini ada yang bisa diambil, yang nanti baiknya mudah-mudahan bisa kita amalkan. Adapun agendanya ya apa yang akan dibahas nanti adalah rumah dalam madrasah pertama, mendidik dengan keteladanan. Nanti kisah teladan para nabi, bukan sebenarnya bukan hanya para nabi dan sedikit saja nanti yang disinggung dan tantangan orang tua di era digital ini. Maka sebagai apa mukadimah atau pembukaannya dari Rasulullah SAW, beliau mengingatkan kita semua, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya. Nah, ini menjadi trigger awal. Ya, sudahkah kita menjadi orang yang paling baik akhlaknya kepada keluarga kita atau kita justru masih lebih baik akhlaknya kepada teman daripada keluarga kita? Atau bahkan kita termasuk orang yang bisa dianggap, bisa dikatakan, maaf, mana tadi teh? Ya, atau bahkan bisa jadi ya kita termasuk orang yang akhlaknya justru tidak lebih baik daripada teman-teman kita sendiri. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Nah, makanya bagaimanapun kondisi keluarga, bagaimanapun kondisi hati, kondisi dalam rumah, tetap kita harus menjadikan mereka sosok yang kita jadikan siapa? Ya orang atau kelompok yang paling kita perhatikan untuk berakhlak baik kepada mereka. Nah, itu trigger awalnya. Maka, maaf, ada ya, maka yang selanjutnya, rumah adalah madrasah pertama. Nah, ya, rumah adalah madrasah pertama. Kita lihat dari surah At-Tahrim.
peringatan dulu dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini teman-teman adalah ayat yang dibaca oleh guru kita semua di Indonesia ini, yaitu Agim, yang dimana biasanya beliau mampu mengisi khutbah, mengisi ceramah sampai 2 jam bahkan 3 jam. Namun ketika beliau harus menjadi atau memberikan nasihat, memberikan khutbah nikah kepada anaknya, maka sangat singkat sekali beliau memberikan nasihat pernikahan tersebut hanya membacakan surah At-Tahrim ini. Tidak panjang katanya dari beliau, hanya ingin mengingatkan, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka hadirin, teman-teman semuanya, sudahkah kita berorientasi, berpikir, dan dalam beramalnya itu selalu menjadi tujuan, bahwa tujuan kita berumah tangga, tujuan kita hidup dengan keluarga kita, dengan saudara kita, atau bahkan dengan anak dan istri kita ini agar sama-sama menjauhkan diri dari api neraka. Kenapa? Ada diri dan keluarga karena justru ketika kita memiliki keluarga, peluang untuk jauh dari api neraka itu sebetulnya lebih besar dibandingkan ketika sendiri. Silakan teman-teman bermuhasabah. Kesempatan untuk bermaksiat, kesempatan untuk lupa kepada Allah itu kebanyakannya adalah apakah ketika bersama atau ketika sendiri. Nah, justru dengan adanya keluarga, itu Allah sedang memberikan jalan kepada kita, memberikan kelebihan kepada kita agar kita lebih mudah menghindari api neraka bersama keluarga kita. Makanya dalam surah Al-Munafikun pun diingatkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Makanya jangan sampai keluarga, anak, harta yang sekarang kita miliki hari ini membuat kita jauh atau lalai dari menzikir dan ingat kepada Allah. Nah, maka hadirin watiman rahimakumullah, teruslah berorientasi bahwa kita punya misi untuk terhindar dari api neraka. Dan sebelum itu terjadi, jangan pernah merasa tenang. Kapan terjadinya? Nanti setelah kita meninggalkan alam semesta ini, menemui Allah di alam akhir nanti. Nah, selanjutnya, rumah. Rumah itu madrasah. Apa itu? Itu madrasah asal kata dari darosa, yang berarti tempat menanamkan iman dan akhlak. Rumah, maka rumah menjadi laboratorium karakter sebelum anak mengenal sekolah dan masyarakat. Jadi kalau di dalam rumah ini gagal, di dalam rumah ini terlewat untuk mengenal atau dibelajar menjadi lab karakternya, maka akan berat ketika dia nanti bersekolah dan bermasyarakat. Karena nanti pola-pola pengasuhan atau rentan usia itu akan beda-beda. Maka anak itu di usia TK, usia sampai usia PAUD lah, sebelum dia masuk SD, dia pasti masih kebanyakan ya umumnya masih mengatakan kata ibu aku, kata ibu aku juga, bahkan dia bercerita kepada gurunya, ya kata ibuku, kata ibuku. Nah, maka nanti ketika dia masuk SD, dia mulai berkata bahwa oh ini kata apa namanya kata ibu guruku. Ya, kata bu guru juga jangan makan sambil berdiri, kata bu guru juga, kata bu guru mulai. Dia sudah mulai mengenal sekolah, masyarakat, lingkungannya. Nah, nanti lambat laun mereka mulai akan berkata kata teman-teman, mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-temannya, mulai melihat apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Nah, maka hadirin wa iman rahimakumullah, ya, di dalam hal ini pun selanjutnya nantinya anak akan mulai berpikir ketika semakin dewasa dia mulai berorientasi atau bergerak itu menurut dirinya, menurut aku. Nah, tidak lagi menurut ibuku, tidak lagi untuk menurut orang tuaku, bahkan guruku, tapi menurut aku. Nah, sebelum itu terjadi, maka karakter harus sudah selesai selama di rumahnya. Maka anak pertama kali belajar, berbicara, bersikap, beribadah, dan berinteraksi itu bermulai dari orang tua. Nah, karena rumah ini adalah madrasah pertama yang berhasil di dalam madrasah pertama ini, maka tidak akan terlalu kesulitan nanti ketika sudah bersekolah atau bermasyarakat. Selanjutnya, ingat nasihat ini kata Imam Al-Ghazali. Hati anak itu ibarat permata yang murni, siap menerima ukiran.
Bila diarahkan kepada kebaikan, ia akan tumbuh dalam kebaikan. Bila dibiarkan, ia akan rusak. Bahkan kata Ibnu Qayyim, kerusakan anak sebagian besar datang dari orang tua yang lalai mendidik mereka. Maka pilar pendidikan generasi adalah dari orang tuanya. Fondasi ya. Jadi rumah ini hanyalah fondasinya. Karena sebetulnya nantinya berapa lama sih anak-anak kita tinggal di rumah ini? Ya, bahkan anak saya saja, misalkan ya, anak saya sudah mulai bersekolah. Paling berapa jam sih dia ada di rumah? Ya, kalau dihitungan jam. Kalau nanti apalagi sudah SMA, sudah kuliah, apalagi nanti mulai bekerja, berapa lama sih, berapa jam dia tinggal dengan orang tuanya? Itu nggak lama. Maka sebelum dia lebih jauh keluar, lebih jauh dari diri kita ini, maka pilar pendidikan generasi ini adalah dari orang tua. Ya, itulah kenapa di mana rumah itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita. Ya, maka ingat terus ku anfusakum wa ahlikum naro. Jangan pernah merasa tenang pada kehidupan yang sekarang kita jalani ini karena kita belum tahu apakah kita bebas, apakah kita selamat dari api neraka atau tidak. Lanjutnya, mendidik dengan keteladanan. Ini sesuai judul ya, menjadi teladan yang terbaik. Nah, maka yang sulit kepada yang sulit dilakukan dalam parenting itu bukan sekedar mengajarkannya. Ada yang lebih sulit. Yang paling sulit itu adalah menjadi teladan. Maka ada nasihat mengatakan bahwa teladan ini adalah nasihat yang tidak berbicara. Atau bahkan ada yang mengatakan teladan ini menjadi teladan adalah nasihat terbaik. Nah, makanya sumpah Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Balad, ya teman-teman mungkin tahu apa ayatnya? Wa walidim wa ma walad. Dan demi pertalian bapak dan anaknya. Saking pentingnya nih pertalian antara ayah dan anaknya atau hubungan antara antar keluarga ayah dan anaknya. Sampai Allah membuat sumpah demi pertalian antara bapak dan anaknya. Berarti ya tidak bisa dilepaskan bahwa anak ini bergantung sekali kondisinya kepada orang tuanya. Ya, di sini disebutkan ayah bukan berarti ayahnya saja, karena dalam bahasa Arab kalau disebutkan laki-laki karena itu include juga dengan perempuannya. Berarti kalau di sini disebutkan ayahnya, berarti include dengan ibunya. Seolah-olah Allah ingin mengatakan dan demi pertalian ayah orang tua dengan anaknya. Ya, maka hadirin teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada penekanan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa antara orang tua dan anak sampai Allah membuat sumpahnya. Berarti ini sangat penting sekali bagaimana menjaga hubungan, menjaga komunikasi, menjaga segalanya lah hal antara orang tua dengan anaknya. Nah, selanjutnya maka satu teladan lebih baik daripada 1.000 nasihat yang diberikan kepada anak. Makanya siapa di sini atau bahkan saya pun kadangnya masih sering mengatakan yang sabar atuh kamu teh gimana sih gitu aja nggak sabar. Nah, maka kadang kita ya mengingatkan anak tentang sabar justru kita sendiri yang mengajarkan ketidaksabaran itu. Ya, kita ingin melahirkan anak yang sabar tapi kita sendiri pun tidak sabar dalam mendidiknya. Nah, kayak ini sulit. Makanya satu teladan lebih baik daripada 1.000 nasihat yang diberikan kepada anak. Bagaimana Rasulullah SAW tidak pernah membentak istrinya. Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh ini dan itu kepada pembantunya. Maka hadirin wa iman rahimakumullah, ya mau bagaimana lagi? Ya memang teladan itu hanya jelas teladan terbaik ada di dalam Rasul kita yang mulia Rasulullah SAW. Tapi ingatlah kalimat ini satu teladan lebih baik daripada 1.000 nasihat yang diberikan kepada anak. Saya ingat tentang ini teman-teman. Tapi bukan tentang anak, sebetulnya tentang masyarakat. Jadi ketika saya akan berangkat ke tempat pengabdian di Deli Serdang di Medan, ya, maka pesan guru saya itu mengingatkan ketika sudah bergabung dengan masyarakat, maka ingat ya, masyarakat itu tidak akan melihat uzur kamu apa. Contoh misalkan waktunya azan zuhur, ya misalkan saya ke WC dulu nih, akhirnya menyebabkan zuhur saya ini telat.
atau bangun subuh ketika subuh sakit perut sehingga subuh saya ini telat masbuk. Bahkan bisa jadi nggak ke masjid gara-gara buang air besar misalkan. Lalu kita datang ke masjid, sudah bubar jamaahnya. Maka kata beliau apa? Ingat ya, jamaah itu tidak akan bertanya kepada kamu kenapa kamu telat. Tapi dia langsung akan berpikir, tuh kan, ya katanya Ustadz, tapi kok telat. Katanya Ustadz, tapi kok masbuk. Nah, terkadang anak pun seperti itu, begitu. Ya, ketika dia ke masjid, ketika dia sekolah, ketika dia belajar, begitu ya. Maka anak nggak mau tahu ibu bapak lagi ngurusin apa di HP-nya. Tapi yang anak lihat ini pokoknya anak ibu saya, ayah saya main HP saat saya lagi belajar. Padahal bisa jadi HP yang sedang dipakai itu urgen sekali, penting sekali, ya. Jadi ya nggak akan bertanya begitu. Anak nggak akan nanya. Pak lagi apa jarang begitu yang lihat pokoknya Abi Umi main HP, ayah ibu main HP. Makanya memang satu teladan lebih baik daripada 1.000 nasihat. Mau berapa kali nasihat tapi tidak ada teladannya, maka sulit membentuk dirinya. Tapi satu teladan yang kita lihat, yang kita perlihatkan kepada mereka, maka itu bisa menjadi nasihat yang terbaik untuk mereka. Nah, maka menjadi teladan contohnya ya dalam sholat. Rasul saja sampai bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihatku sholat. Ini kan Rasul mengatakan kepada sahabat, kepada seorang pemuda yang sholatnya salah terus sampai diulang 3 kali masih salah. Lalu Nabi ngajarin. Setelah ngajarin, Nabi bilang, Hei kamu nanti kalau sholat kayak aku ya. Nah ini coba konteksnya kaitkan kepada kita sebagai orang tua kepada anak. Bisa tidak? Atau kita boleh gak kita bermuhasabah? Anak kita kira-kira sekarang dia bisa sholat atau nanti dia akan belajar mulai sholat itu belajarnya mau dari siapa? Itu. Ya, bisa tidak kita menerapkan bahwa, hey, A, hey Teteh, Akang, Neng, siapapun manggil anaknya, Dek, begitu ya. Nanti kalau sholat gini ya, ruku itu gini ya, caranya wudhu itu begini ya. Atau minimal kalau tidak bisa sedetail itu dalam gerakan, minimal dalam waktu sholat. Begitu sudah belum dia melihat bagaimana orang tuanya itu menjaga waktu sholat sehingga dia pun ingin menjaga waktu sholat karena melihat orang tuanya. Ya, maka sulit seorang ayah, seorang ibu yang bilang, sholatlah kamu sebagaimana bapak sholat. Kalau bapaknya, kalau abinya, kalau ibunya, kalau uminya, bahkan sholat pun selalu lalai. Jadi mau bagaimana bilang, kan pasti kita pun punya ukuran. Kita nggak akan berani bilang kepada anak, sholat kamu harus kayak ibu ya. Kalau kita sadar sholat kita jelek. Sholat kamu harus kayak ayah ya. Kalau kita sadar ke masjid pun jarang. Pasti berat mau ngomongnya, karena kita nggak jadi contoh di sana. Contoh lain dalam berinfak, Nabi sampai bilang kepada Bilal bin Rabah, Hei Bilal, hei Bilal, berinfaklah kamu dan janganlah kamu takut miskin karena berinfak. Ya, bagaimana dialog kita dengan anak tentang berinfak ini? Sudahkah kita mengajarkan anak tentang berinfak? Ya, mungkin ya 1.000-nya, 2.000-nya. Kita yang mengajarkan dan katakan jangan takut miskin karena berinfak. Dan Nabi mencontohkan itu di mana Nabi kalau sudah punya harta tidak lebih dari 3 hari pasti hartanya habis dibagikan begitu. Nah makanya ya contoh lain ya dalam kasusnya Nabi Ibrahim misalkan yang senang sekali menerima tamu. Ya, makanya ini dalam berinfak contohnya ini hanya contoh-contoh kecil lah yang menjadi teladan. Atau dalam berakhlak teman-teman coba bayangkan ya kalau kita menjadi ayahnya Nabi Yusuf ya ketika Nabi Yakub alaihissalam tahu begitu. Dia sudah punya firasat bahwa anak-anaknya ini nggak benar ini. Mereka punya niat jahat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sampai bapaknya sudah bilang, kalau bapak ngizinin kalian main ke hutan, bapak takut nanti kalian dimakan serigala. Nih, kata-kata kakak-kakaknya, ya enggak lah. Masa iya ya dimakan serigala? Toh kita kan orang-orangnya kuat, orang yang gagah-gagah, orang yang bisa lah kalau serigala gampang banget dilawan. Ini bahasa-bahasa gampang ya. Tapi benar ternyata.
Mereka pulang tanpa Nabi Yusuf dengan dalih Nabi Yusuf dimakan serigala, padahal mereka yang menjatuhkan ke sumur, mereka yang mendorongnya ke sumur, lalu darah-darah palsunya diperlihatkan kepada ayahnya. Coba bayangkan jadi ayahnya. Apa yang mau kita katakan kepada anak kita kalau kita tahu dia berbohong, kita tahu dia berdusta, kita tahu dia melakukan sebuah kesalahan yang cukup fatal dan cukup besar, tapi bisa tidak kita meniru perkataannya Nabi Yakub alaihissalam? Apa katanya? Kata Nabi Yakub, "Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun." Itu kalimat terakhir yang ini ambilnya. Lihat kata kata perkataan kata dari Nabi Yakub ya kepada anaknya. Justru hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Nah, ini kalimatnya. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah sajalah zat yang dimohonkan pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Ini kalau digambarkan bahasanya ya. Ya, Dek, apapun yang kamu ceritakan, pokoknya ibu atau ayah, serahkanlah sama Allah. Allah yang tahu kamu jujur atau tidak, Allah yang tahu kamu benar atau tidak, Allah yang lebih tahu apa yang kamu kerjakan. Pokoknya Bapak mau ngungkit-ngungkit, Bapak hanya akan bersabar dengan apa yang telah kalian kerjakan. Atau jadi Nabi Yakub jelas punya firasat tidak baik kepada anak-anaknya, bahkan terbukti mereka berbohong, mereka melakukan sebuah kesalahan yang fatal, tapi kata-katanya Masya Allah. Ya wallahul musta'anu ala ma tasifun. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah, memang berat ya untuk menjadi teladan itu ya. Ya ketika kita tahu berat berarti kan tidak bisa kita santai-santai gitu. Harus terus kita lakukan, harus terus kita kerjakan, harus terus kita usahakan. Karena hadiahnya pun tidak main-main gitu. Hadiahnya pun selain dijauhkan dari api neraka kan nanti hadiahnya akan menjadi bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menanamkan akhlak Islami lewat keteladanan. Tadi sudah dibacakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, maka ingatlah akhlak tidak cukup diajarkan memang tapi harus ditunjukkan. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka sirron secara sembunyi wa alaniyah atau secara terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Nah, berarti kan ini Masya Allah ya, ketika ada orang yang berbuat kejahatan, mari kita balas dengan kebaikan. Dan itu perlu contoh. Anak-anak itu perlu contoh. Tapi contohnya pun bukan sekedar contoh hukum sebab akibat, tapi contoh yang memang mereka langsung menyadari bahwa ini teladan dari Rasulullah, ini perintah dari Allah. Maka dalam hal ini berikan pula nasihat kepada mereka. Jangan-jangan kita mengatakan begini, berbuat baiklah supaya orang lain pun berbuat baik sama kamu. Nanti suatu saat dia akan protes. Kata ibu atau kata ayah, katanya kita harus berbuat baik. Nanti dibalas kebaikan kita sama teman-teman kita. Ternyata mereka nggak mengalami itu. Mereka berbuat baik, tapi teman-temannya tetap berbuat buruk kepada mereka. Maka dia akan protes. Mana katanya kebaikan akan dibalas kebaikan, tapi kok yang aku terima? Maka katakanlah, kenapa kita harus berbuat baik sama orang lain? Kenapa kita harus berbuat baik sama teman-teman? Kenapa kita harus berbuat baik dengan saudara-saudara kita? Karena berikan mereka nasihat bahwa karena itu perintah Allah. Ini Allah yang bilang, menolak kejahatan dengan kebaikan. Kenapa sih saya sudah berbuat baik, tapi mereka seperti itu? Ya, tugas kita adalah berbuat baik. Kata siapa? Kata Allah. Ya, atau bisa juga katakan, kenapa kita harus terus berbuat baik pada orang jahat sama kita? Jawab juga, karena Allah suka, karena Allah senang. Ya, ketika ada kejahatan, tapi kita tetap berbuat kebaikan. Nah, tapi ingat, itu perlu dicontohkan, perlu ditunjukkan kepada anak-anak kita. Makanya, kepada anak jangan sungkan menunjukkan bahwa kita ini rajin, rajin ke masjid, rajin sedekah, rajin melakukan amalan-amalan soleh apapun. Ya, jadi ada video sedikit video ya, yang saya tadi mencarinya susah juga. Pokoknya saya pernah melihat satu cuplikan video Reels ya. Jadi CCTV rumah tuh emang orang Cina sih videonya. Jadi ketika dalam waktu kosong ada anak balita, ya satu pasang suami istri dengan anak balitanya.
Nah, maka si suaminya baca buku, si istrinya baca buku, si anaknya ngajak main, mereka tetap fokus baca buku sambil respon tipis-tipis anaknya lah. Mungkin anaknya kayaknya udah 3 tahunan lah atau 4 tahun. Karena terus melihat ayah dan ibunya baca buku, lama-kelamaan ternyata si anaknya ini ngambil buku juga. Nah, jadi mereka nggak ngomong apa-apa, nggak bilang jangan ganggu bapak, nggak bilang jangan ganggu ibu, pokoknya mereka hanya respon, kembali ke buku, respon, kembali ke buku terus begitu. Ternyata lambat laun, anaknya ikutan bawa buku. Ini yang berat dari kita ya, kadang kita nyuruh belajar, kitanya nggak belajar, ya nyuruh baca, kitanya nggak baca, begitu ya. Nah, maka juga ada kalimat, nih hati-hati, jika tidak melakukan satu ibadah karena takut ria, justru Anda sudah ria sebelum amalan itu dilakukan. Jadi beramal itu terkadang harus kita tunjukkan, harus kita perlihatkan. Anak kita harus tahu bahwa kita itu bisa baca Quran. Anak kita harus tahu bahwa kita itu apa namanya suka melaksanakan amalan-amalan soleh apapun lah itu. Ya, anak kita harus tahu bahwa kita itu senang ke pengajian. Anak kita harus tahu bahwa kita itu membela misalnya membela saudara kita di Palestina. Mereka harus tahu itu. Ya, jangan takut ria. Biarkan amalan itu terlihat dengan hati yang tetap bersih, dengan niat yang tetap lurus. Terus itu perlu dilatih. Jadi kalau belum apa-apa takut disebut ria, takut disebut ria. Ini bahaya karena Anda sudah ria sebelum amalan itu dilakukan. Karena ria itu bukan soal kelihatan amalnya sama orang lain atau tidak, ternilai atau tidak oleh orang lain, tapi soal hati untuk siapa amalan itu diperlihatkan atau ditujukan. Gitu. Nah, kisah-kisah teladan. Rabbana hablana kita sering berdoa ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Nah, lihat kalimatnya, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami. Jadi sebelum anak, istri dulu. Intinya sebelum kepada anak, kepada pasangannya dulu. Maka kita lihat ya kisah-kisah teladannya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, kita sering berfokus kalau kisahnya Nabi Ibrahim itu sering melihat Siti Hajarnya, Siti Sarahnya, atau mamah teh kayak Siti Sarah sabar gitu ya. Ya bagi keluarga yang tidak punya anak atau kepada Siti Hajar sabar atuh ditinggal sama suami, gak ada makanan, tidak dibekelin, gak protes. Hari mamah mah cuman gak ada beasnya mendiriweuh, nah, kan gitu. Ya, jangan jangan seperti itu. Sebelum kita melihat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim di masa muda sebelum dia menikah. Bagaimana perjuangan keteguhan akidahnya menghancurkan patung sampai dibakarnya. Kan gitu. Itu kan sebelum menikah. Bagaimana lurusnya amalan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dimana ketika diajak untuk apa namanya melakukan perayaan oleh Raja Rambut, dia tidak mau ikut-ikutan. Dan luar biasa baik sekali tutur katanya. Ya, bagaimana kepada azarnya gitu ya, benar-benar berlemah lembut hatinya bahkan ketika patung-patungnya pun sudah dihancurkan lalu ditanya, Nabi Ibrahim terduga menjadi tersangka saat itu, lalu ditanya apakah kamu yang menghancurkan ini, lihat jawabannya, mana mungkin aku menghancurkan ini, tanya aja sama patung, bukan mana mungkin, dia tidak menjawab mana mungkin ya, ketika ditanya apakah kamu yang menghancurkan patung itu, ya tanya saja sama patung yang paling besar, dia yang bawa kampaknya. Ya nggak mungkin lah, patung kan nggak mungkin, nggak bisa gerak. Ah, dasar kamu ada-ada aja. Nah, kan lihat jawabannya. Mungkin kalau kita digituin, ya kalian kenapa jadi orang bodoh, nggak gitu. Ya. Tapi kan jawabannya, ya kalau memang mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara dan sebagainya, kenapa masih Anda sembah? Dengan bahasa yang penuh dengan kelembutan. Jadi tidak mentang-mentang membela tauhid, kata-katanya tiba-tiba menjadi kasar atau ngejajing-jajing yang tidak baik gitu ya. Atau kisah keteladanan keluarga Imran, di mana lihat sebelum lahir Maryam dan nantinya lahir Nabi Isa alaihissalam, kita lihat juga Imran adalah seorang laki-laki soleh dan pemuka agama di Bani Israel. Ya, Hannah adalah seorang wanita solehah dan dia adalah keluarga dari Nabi Zakaria. Sebelum mempunyai anak, keduanya berazam akan mendidik Maryam menjadi pelayan-pelayan Allah, menjadi pelayannya Allah sebelum punya anak. Jadi, Insya Allah ya kayaknya kita ketinggalan gitu. Tapi nggak apa-apa, bukan berarti tidak bisa, ya, bukan berarti terlambat.
Ya, kadang kita berdoa Robbana hablana saja setelah anaknya ada. Sebelum anaknya nggak ada, ya nggak berdoa begitu. Bahkan bagusnya sebelum dinyatakan positif hamil gitu. Bahkan kan begitu, Hana dan Imran sebelum dinyatakan positif hamil, sudah berazam. Ya, pokoknya kalau aku punya anak, anakku akan menjadi pengabdi masjid, akan menjadi pengabdi Allah. Nah di Indonesia bukan pengabdi masjid, bukan pengabdi Allah. Ya, malah dibuat filmnya jadi pengabdi setan gitu kan. Ya, luar biasa lah ya negara kita ini. Yang gitu viral lah ya, pengabdi setan viral. Ya. Jadi ketika dikatakan pengabdi Allah, pengabdi masjid, rasis gitu ya radikal. Padahal lihat aja teladan-teladan ini bukan nabi. Atau Ibnu Jauzi bernasihat kepada anaknya, carilah ilmu syar'i karena ia cahaya hidup. Jauhi teman yang buruk, jangan habiskan waktu untuk hal sia-sia. Dunia hanyalah tempat singgah, jangan tertipu olehnya. Teman-teman gini deh, ada agak nasihat dari orang tua yang selalu teman-teman ingat gitu? Ya, saya selalu terkagum gitu ketika ada orang yang selalu yang ketika memberikan nasihat ataupun tausiah, dia berkata, saya teringat kata-kata bapak saya. Ya, nah coba bayangkan kalau nanti anak-anak teman-teman itu mengatakan itu, saya teringat nasihat ibu saya waktu saya masih SMA. Kata ibu saya bla 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 bla, kata ayah saya bla 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 gitu. Inilah Ibnu Jauzi kepada anaknya. Saya pun teringat ya guru saya pernah menceritakan kepada dirinya katanya. Bapak saya bilang kepada saya katanya, pokoknya Bapak nggak ridho katanya kalau kamu ngajar di mana-mana, mencerahkan orang lain di mana-mana, tapi keluarga kamu sendiri tidak kamu didik. Pokoknya Bapak mah ridho, lebih baik tidak banyak mengisi di mana-mana. Yang penting anak-anakmu bisa terdidik dengan baik. Nah, itu guru saya bercerita kepada saya ketika mahasiswa. Nah, maksudnya selalu terenyuh, terkagum, Masya Allah, ya punya punya orang tua yang se sedetail itu memperhatikan. Sampai nasihat-nasihat itu masuk kepada telinganya dan masuk ke dalam hatinya. Ya, marilah jadi orang tua yang senang bernasihat, ya. Bukan apa namanya senang berdebat, tapi senang bernasihat. Lanjutnya. Nah, maka ya kita tidak bisa dipungkiri tantangan kita sebagai orang tua di era digital ini. Ingatlah kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai zamannya. Adu auladakum bizamani. Ya, didiklah anakmu sesuai zamannya. Nggak bisa dipaksakan kita dengan dulu. Makanya bagaimana caranya? Nah, ini kata Dr. Aisyah Dahlan ya. Satu katanya, stop memberi label buruk kepada generasi yang sekarang. Jangan bilang mereka generasi micin lah, generasi rebahan lah, oh pada lebay lah, apalah gitu ya. Apa namanya, label-label yang buruk hilangkan. Beri mereka label generasi Qurani, generasi Robani, atau kalau mau kekinian ya katakanlah mereka generasi yang canggih gitu. Ya, hindari karena itu bisa jadi kata-kata yang buruk itu bisa jadi apa namanya yang menyebabkan mereka ya sesuai dengan apa yang dikatakan yang buruk-buruknya itu kok hindari. Katakanlah yang baik-baik tentang mereka, hindarilah. Ya, generasi sekarang mah generasi apa. Kan sekarang gitu maksudnya Gen Alpha sampai yang lahir di tahun 2025 itu masih masih disebut generasi Alpha. Nggak tahu nanti apakah apalagi generasinya. Atau teladan dalam dunia digital ini, maka anak akan meniru kebiasaan digital orang tua. Maka gunakan gadget dengan bijak, jangan sibuk sendiri dengan handphone. Nah ini mungkin saya sendiri pun kadang masih berat di sini nih. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa lah ya gunakan gadget dengan bijak. Ya, bagaimana tahulah situasi dan kondisi, ya, bagaimana kapan dan harus kita berhenti atau prioritas apa yang harus kita dahulukan ketika di rumah dan membimbing penggunaan gadget dan media sosial dengan nilai-nilai Islami. Atau setidaknya kita waspada dan kita bersamai apa saja yang mereka tonton lalu kita yang memberikan tuntunan. Bukan nggak boleh nonton ya, jangan jadikan gadget ini sebagai musuh gitu. Ya, tapi ya bagaimana ini tidak bisa dihindari, tapi pastikan gadget yang mereka pegang ini adalah tuntunannya. Nah, awasi dengan kasih sayang. Anak lebih mudah meniru influencer daripada orang tua. Bagaimana joget pacu jalur bisa diikuti oleh anak-anak kita. Goyang inilah, velocity lah. Mereka lebih mudah mereka ikuti padahal jelas tidak ada manfaatnya. Atau kata-kata di dalam YouTube.
yang kurang-kurang baik mereka bisa dengan mudah mengucapkan ulang. Ya, tapi ingatlah jangan juga mengatakan orang lain kamu dengerin. Kenapa ibu enggak? Orang lain kamu dengerin. Kenapa bapak enggak? Nah, saya juga baru mendapatkan ilmu ini gitu. Oh, ternyata jangan gitu bilang begitu. Justru katakanlah ya alhamdulillah ya ada gurunya yang ada nasihat dari orang lain yang masih dia dengarkan. Dibandingkan kita sakit hati gitu. Kok kita gak didengerin sih? Malah yang didengerinnya malah orang lain sih. Nah, hindari berpikir seperti itu katanya. Jadi lebih baik kalau dia lebih mendengar perkataan orang lain, padahal kita sering mengatakan itu di rumah, tapi kok ketika orang lain yang bilang lebih masuk, yaitu namanya sebetulnya si katanya si otaknya itu memang dia sudah punya memori itu, tapi karena terulang pada kesempatan lain dalam kondisi yang lebih dia terima, jadi lebih diterima. Jadi bersenanglah, bahagialah, makanya berbahagialah kalau ternyata dia dididik oleh gurunya menjadi lebih baik, kita harus lebih senang. Dan anak belajar kelembutan, bukan kekerasan, maka membangun ikatan emosional sehingga anak merasa aman. Ini yang terpenting. Kita bukan berarti tidak juga punya aturan. Kita harus punya aturan, tapi bagaimana caranya aturan yang kita buat di rumah tetap membuat anak kita merasa aman. Ya mungkin ini boleh lah nanti kalau ada sesi tambahan ya, tanya jawab atau apa silahkan. Nah, maka terakhir karena waktu kita tidak banyak, maka wahai para ayah, satu, belajarlah kepada Nabi Nuh alaihissalam yang tidak pernah lelah menjadi uswah dan tidak berhenti dalam berdakwah. Dia tahu anaknya tidak benar, dia tahu istrinya tidak benar, tapi yang dia lakukan tidak berhenti memberikannya nasihat, tidak berhenti memberikannya uswah yang baik. Ya, jadi tetap jangan lelah. Wahai para ayah, mari kita tahu pasti ada sesuatu yang tidak kita inginkan di rumah tangga. Anak yang melawan lah, istri yang beginilah, atau ya banyaklah tantangan-tantangan itu. Tapi teruslah belajar seperti Nabi Nuh yang 950 tahun tidak pernah berhenti untuk menasihati keluarganya. Ingatlah, tanggung jawab keluargamu ada di pundakmu, wahai para ayah. Ku angfusakum. Ku diarahkan itu kepada laki-laki hitobnya itu. Kalimatnya secara bahasa Arab itu diarahkan kepada laki-laki. Nah, maka wahai para ayah ingat tanggung jawab keluargamu ada di pundakmu. Maksudnya apa? Kalau anakmu melakukan sebuah kesalahan, ingat, kamu harus berani tanggung jawab. Ya, ada kekeliruan di istrimu, kamu berani tanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawabnya apa? Panggil, nasihati, ngobrol, diskusi. Ya, ingat kita bertanggung jawab, wahai para ayah, kita punya tanggung jawab yang besar yang sama untuk keluarga kita. Ketiga, ingatlah banyak anak yatim di masjid itu bukan karena ayahnya sudah wafat, tetapi memang ayahnya yang tidak ikut membersamai anaknya ke masjid. Jadi kalau selalu ada keluhan dari orang tua gitu, berisik, anak-anak yang berisik, begitu ya. Ya, maka bisa dikatakan anak-anak yang berisik ini ya mohon maaf gitu. Bisa juga disebut anak yatim katanya gitu ya. Kenapa disebut anak yatim ya? Ya karena nggak ada bapaknya. Bukan nggak ada bapaknya tuh nyata nggak ada bapaknya, tapi memang tidak dibersamai oleh ayahnya. Coba kalau ayahnya semuanya ikut ke masjid, maka mungkin kondisi di masjid bisa lebih tertib karena ada ayahnya. Maksudnya apa? Ibadah yang dibersamai dengan ibadah yang dibersamai oleh ayahnya itu akan melahirkan anak yang lebih hebat lagi ke depannya. Ya, jadi ya kalau minimal misalkan lah seperti ini. Anak-anak teman-teman mau setoran hafalan juz 30 atau 30 juz. Kita belum hafal 30 juz itu, tapi setidaknya kita membersamai dalam menyimak mereka. Setidaknya dia tahu kita itu mensupport mereka. Anak kita mau ikut Olimpiade anu, ya jangan mentang-mentang, aduh bapak mah nggak bisa matematika, bapak mah tengah ngerti bahasa Inggris, tapi bersamailah mereka. Ya, kumaha coba bagaimana tugasnya, bagaimana seperti apa ya, pura-pura pinter aja nggak apa-apa kali ya, ngobrol-ngobrol kayak, atau minimalnya membersamai di sampingnya gitu, ya, ya, atau membantu memperlihatkan video-video begini mungkin acaranya dan sebagainya. Nah, itu yang keempat, maka bagaimana mungkin bisa melahirkan generasi Qurani, sedangkan diri kita pun masih jauh dari Al-Quran. Ya.
Nah, terakhir, wahai para ibu, belajarlah kepada ibunya Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Karena Imam Ahmad ini dibesarkan oleh seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya. Jadi suaminya adalah suami yang tidak bertanggung jawab, sehingga beliau membesarkan Imam Ahmad bin Hambal dalam kondisi single parentsnya. Terus saya belajar, ya ambil aja, gali saja kisahnya seperti apa. Ya, agar senantiasa berfokus kepada apa yang menjadi kewajiban atau berfokus kepada apa yang diharapkan di masa yang akan datang. Tapi dan tidak berfokus terhadap masalah yang sedang dirasakan, yang atau masalah yang sedang diderita. Karena berat. Ya mending lah kalau ditinggal wafat ya sudah itu secara cenderung nantinya akan diridhoi karena ya udah memang nggak ada. Ini kan ditinggal ya jadi Bang Toib gitu. Benar-benar ditinggalkan suaminya tidak bertanggung jawab tapi bisa dan mampu melahirkan seorang Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Atau lahirnya Imam Bukhari itu adalah buah dari perjuangan dan doa dari ibunya. Bahkan sampai Nabi Ibrahim Imam Bukhari itu bisa melihat ya akhirnya matanya bisa melihat untuk belajar dan untuk bermajelis ilmu itu ya karena doa dari ibunya, perjuangan dari ibunya, terus mengantarkan, terus mendoakan, mengantarkan, mendoakan. Ya, yang ketiganya teruslah berupaya agar menjadi rumah bagi anakmu. Bagaimanapun ya, mungkin ya namanya ibu ya, pasti ada tanduknya yang keluar kalau lagi marah, kalau lagi kesal, kalau lagi apa. Tapi tetaplah menjadi rumah, walaupun tandukmu itu sering keluar. Gimana caranya? Tentu masing-masing keluarga punya caranya sendiri-sendiri. Maka teruslah berilmu, teruslah menambah keilmuannya, memperkuat dan mempertebal mentalnya agar tetap bisa menjadi rumah bagi anak-anaknya. Yang keempat, engkaulah yang memiliki rahim dan dari dirimu lah mereka belajar berkasih sayang. Hanya katanya kata Dr. Aisyah Dahlan ya, saya sedikit mendengarnya, katanya gini, ini untuk kerjasamanya, kalau ibu lagi marah-marah, ayahnya jangan ikutan, diam aja dulu, ya. Nah, jangan ikutan. Nanti biarkan ibunya marah, nanti nasihat masuk dari ayahnya. Tapi di dalam kondisi yang lain, ayahnya yang harus marah, ibunya yang diem. Supaya ada adil. Jadi jangan sampai ada persepsi ibunya marah-marah. Begitu, ayahnya yang pembela. Jangan juga ada persepsi ayahnya bentak-bentak, ibunya sang pembela. Ini harus balance keduanya bahwa ada kalanya di antara ayah dan ibunya ada kalanya mereka yang marah, mereka yang bentak, tapi ada kalanya mereka pun yang berkasih sayang. Nah, tentu ini perlu ilmu bersama ya, ya. Tentu PR kita para ayah ya yang jarang mengikuti seminar-seminar parenting, ilmu-ilmu parenting ini penting. Nah, jadi ya kasih sayang ada dari rahim. Makanya salah satu sifat Allah itu adalah yang Maha Rahman dan Rahim. Nah, rahim itulah yang Allah berikan di dunia sebanyak 1% untuk seluruh makhluk. Salah satunya rahimnya diberikan kepada seorang ibu. Yang dimana dia tidak perhitungan soal anak, ya dia lebih besar tentang kasih sayangnya dibandingkan soal perhitungannya. Ya. Dan itulah mungkin, wahai para ibu, dan untuk kita semua, mari teruslah belajar, bersabar, dan tetaplah optimis agar masa depan anak kita semua gemilang. Tentu tidak mudah, ada pasang surut, ada naik dan turunnya, ada masa-masa berat dan mudahnya, tapi teruslah optimis. Ya, apapun yang terjadi, optimislah terus agar masa depan anak kita gemilang. Itu yang terus kita pikirkan, dan itu yang akan menyebabkan kita kuat menjalani apapun yang telah Allah berikan untuk kehidupan dunia kita ini. Terima kasih teman-teman yang dirahmati Allah. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mangga dikembalikan kepada Ustadz Agung sebagai MC pada kesempatan ini. Silakan, Ustadz Agung. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan kasiran. Ustadz Fatwa Nasir telah memaparkan materi yang sangat luar biasa ya, ayah bunda semua tentang teladan. Nah, ini memang menjadi pembahasan yang daging banget itu ya untuk kita sebagai orang tua karena memang dari banyaknya teori-teori nasihat-nasihat yang kita sampaikan ke anak kita itu akan tidak menjadi sesuatu ketika kita sebagai orang tuanya tidak mencontohkan
kebaikan tersebut gitu ya. Karena memang anak itu masih bersih fitrah gitu ya. Apa yang dia lihat dan pasti dianggap oh itu mungkin yang benar yang harus dilakukan gitu. Jadi ketika dia melihat sebuah keburukan bisa jadi dia tidak tahu bahwa itu keburukan gitu. Makanya kita sebagai orang tua penting sekali memberikan teladan yang baik untuk anak-anak kita. Baik ayah bunda semua, alhamdulillah kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ustadz izin. Mangga untuk ayah bunda semua yang ingin bertanya, boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Di sini sudah ada yang raise hand, boleh langsung open mic kepada ada Kak Maharani Putri Diana. Ya, silahkan Kak Maharani boleh langsung on cam saja untuk bertanya langsung ke Ustadz Fatwa Nasir. Silahkan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Waalaikumsalam. Ya. mohon izin saya ingin bertanya, apabila orang tua sudah mendidik anaknya dengan baik, mengajarkan tentang akhlak, kewajiban sholat, mengaji, dan lain sebagainya, namun ternyata anak tersebut tetap melenceng dari ajaran yang diberikan. Bagaimanakah hukumnya? Kemudian ada yang mengatakan bahwa seorang anak perempuan yang belum menikah masih berada dalam tanggung jawab ayahnya. Nah, dalam hal ini, apakah dosa yang dilakukan oleh sang anak ikut ditanggung oleh orang tuanya, ataukah dosa tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab anak itu sendiri? Seperti itu, Ustadz. Terima kasih. Sebelumnya, Ustadz, semoga Allah selalu menjaga kesehatan dan keberkahan untuk Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab, Ustaz? Ya, silakan Ustadz. Mangga. Wah. Baik ya, terima kasih atas pertanyaannya, Masya Allah ya Kak Maharani. Ya, terima kasih juga atas doanya. Mudah-mudahan ya Allah kabulkan semua doa-doa kita, kebaikan kita, Insya Allah. Ya, baik yang pertama, ya, bagaimana nih? Yang perempuan dulu mungkin saya jawab ya. Apakah perempuan itu masih tanggung jawab ayahnya sebelum menikah? Sebetulnya anak itu begitu ya, dari sisi menanggung pahala dan dosa semenjak dia menjadi balik itu sudah menjadi tanggungan mereka sendiri. Gitu. Adapun nanti yang menjadi tanggungan orang tuanya, nah apakah orang tua ini terus mendidik membersamai gak gitu, apa namanya yang mengontrol gitu. Itu yang akan ditanya oleh Allah nantinya. Kamu ikut kontrol gak? Terus kontrol gak? Terus controlling gak? Terus perhatiin gak? Siap dengan siapa dia bergaul? Bagaimana pakaiannya? Bagaimana sholatnya dan sebagainya? Itu lebih kepada kontrol kita. Nah, kalau misalkan anak gak sholat, lalu kitanya yang gak ngontrol dan kitanya yang cuek dan membiarkan, kita yang akan ikutan dosa di sana karena dosa bukan karena nggak sholatnya, tapi dosa karena kita tidak ikut mengontrol dia dalam melaksanakan sholat itu, gitu, atau dalam menjaga pergaulannya. Nah, maka jadi lebih kepada itunya. Jadi tanggung jawabnya itu bukan menanggung dosa dia, tapi kita akan menanggung dosa kita kalau kita tidak ikut membersamai mendidik. Kadang orang tua kita, orang tua hari ini tuh sering beranggapan bahwa ngedidik anaknya ya udah wes sampai sekolah gitu. Kuliahan malah urusan masing-masing. Oh nggak bisa begitu. Bahkan sampai saya menikah hari ini pun gitu. Ya, orang tua saya tetap mengontrol saya, bagaimana ibadah saya, perhatian saya kepada istri dan anak-anak saya, dia terus kontrol. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pun ketika Ismail sudah menikah, dia tetap mengontrol bagaimana istrinya satu frekuensi dengan Ismail atau tidak, terus dia kontrol. Nah, itu yang harus dilakukan setiap orang tua, tapi bukan berarti intervensi. Ya hanya ngontrol aja. Ya, yang nggak boleh itu intervensinya. Nah, makanya kepada anak yang sudah dewasa apalagi itu sifatnya udah bukan lagi perintah, tapi tadi dengan perilaku, dengan teladan dan dengan diskusi, ngobrol aja. Nah, baru masuk kepada yang kedua, bagaimana kalau sudah didiskusikan, dinasehati, diarahkan, kok nggak berubah-berubah ya anak saya ini? Nah, yang pertama yang harus dikontrol ini muhasabah diri dulu. Yang salah satu. Yang kedua, apakah ada niat yang salah? Ini contoh ya, saya langsung kepada diri saya aja. Jelas ya suaranya? Jelas ya? Nah, halo? Jelas, jelas Ustadz. Silakan dilanjut. Aman ya, aman ya? Aman, Oke. aman. Ya, oke, siap-siap. Nah, ini contoh aja ya. Ini saya nih
sempat kemarin ada ya naik turun lah dengan anak ya. Anak saya ini mau tasmi juz 3. Ya, anak saya mau tasmi juz 3. Tapi ketika belajar dengan saya, masya Allah, banyak perlawanannya, banyak pokoknya banyak alasan, banyak ini, banyak itulah. Ya, maklum lah. Ya, lelah kerja tapi harus gini, tapi responnya begitu kan jadi naik-naik juga nih emosinya. Nah, makanya saya cari nitip kepada isi, tolong tanyakan kepada gurunya dalam pertemuan karena saya nggak bisa hadir. Apa kata gurunya? Gurunya bilang, ya, dulu. Tasmi dia malu-maluin saya gitu. Kalau dia setoran, nah itu ada niat yang salah tuh. Nah kadang niat itu harus terus. Nah, kamu memarahi terus anak yang bermasalah di sekolah. Itu kan kadang niat yang lurus itu yang membuat lebih sulit. Itu niat yang tidak lurus itu. Nah, ya nasihatnya sudah ya niatnya sudah diluruskan ya muhasabah diri caranya barangkali yang salah itu sudah. Yang ketiga ternyata masih belum berubah. Yang ketiga tadi optimis. Karena ingat hidayah milik Allah. Bisa jadi teman-teman anak kita berubah setelah kita tidak ada. Atau anak kita berubah setelah dia menikah. Atau anak kita berubah setelah dia mengalami satu insiden dan Allah masih beri waktu kepada dia sehingga dia sadar. Tidak sedikit kok. Ya, seorang apa namanya Fudail bin Iyad. Dulu dia adalah seorang tukang begal. Tukang begal ya, tahulah ya tukang begal. Tapi bagaimana dia akhirnya bisa menjadi seorang ulama yang masyhur, ulama yang terkenal semenjak Allah mengambil anak perempuannya. Anak perempuannya meninggal lebih dahulu daripada beliau. Dia tiba-tiba dapat hidayah tersadar dan dia menjadi soleh bahkan jadi ulama. Jadi jangan putus asa, jangan khawatir, jangan takut, terus bimbing, terus bersamai. Walaupun ada saja yang tidak tidak apa namanya tidak sama ya seperti Nabi Nuh misalkan sudah 950 tahun bayangkan 950 tahun nggak ada perubahan sama anaknya. Tapi ya itu hidayah Allah. Yang terpenting adalah Nabi Nuh alaihissalam di akhirat tidak akan lagi ditanya oleh Allah kenapa anaknya kafir, nggak akan. Tapi karena Nabi Nuh sudah sukses sampai wafatnya untuk terus memberikan nasihat, teladan, dan dakwah kepada anaknya, istrinya, dan masyarakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Kak Maharani, terima kasih. Masya Allah. Ada tanggapan lagi Kak Maharani atau cukup? Insya Allah sudah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Masya Allah. Baik. Baik, ayah muda semua, ada yang ingin bertanya kembali? Insya Allah 1 sampai 2 pertanyaan lagi. Boleh di kolom chat atau langsung raise hand dan open mic. Baik, masih ada ya Bunda? Oh, ada nih dari Kak Desi ya. Oke, silahkan Kak Desi boleh langsung di on mic saja. Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Eh, Sedikit histori dulu mungkin ya. Anak saya itu tunggal dan dari usia 4 tahun itu udah ikut saya. Saya dan ayahnya berpisah ya. Terus ayahnya sekarang beda provinsi tapi masih di Pulau Jawa. Kemudian yang ingin saya tanyakan. eh, Saat ini anak saya sudah SMA dan sudah bisa berpikir kritis gitu ya. Bagaimana kalau seandainya misalkan ayahnya ini tuh justru mengajak kepada hal-hal yang justru bertentangan ya, seperti melakukan praktik semacam ya syirik kecil ya, diajak ke tempat-tempat yang apa namanya kenik gitu kan, terus dengan mengharap Hmm. apa ya semacam oh datang ke tempat ini nanti dapat berkah seperti itu Ustaz. Barokah. Nah, ya. Nah, Nah, itu kemudian anak saya awalnya tidak apa ya tidak membantah karena posisinya mungkin nggak enak ya gitu.
Lalu setelah kejadian tersebut, akhirnya saya mengambil sikap untuk sementara di cut off dulu gitu, jangan ada komunikasi. Eh, karena saya khawatir akan menjaga akidahnya gitu ya. Nah, salahkah Betul. saya Ustadz dengan sikap saya seperti itu? Saya bukan ingin memutus silaturahim antara ayah dan anak ya, tapi sebetulnya kalau dalam Islam batasannya itu sampai seperti apa sih? Apakah ini apalagi bentar lagi mau Ya. libur gitu kan ya dari pondok. Eh, Ayahnya udah pasti minta supaya liburan di sana. Nah, saya masih trauma gitu, masih ada kekhawatiran gitu, Tad. Nah, itu baiknya seperti apa ya, Tad? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh langsung dijawab saja Ustaz. Tafadhol. Ya, 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 halo. Ustaz, boleh langsung Bisa? dijawab saja. Jawab aja ya. Putus-putus Oke, boleh. betul, betul ya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Kak atau Ibu Desi. Begini ya. Jadi memang dalam cinta itu atau tanda apa tingkatan cinta itu ada tingkatannya. Dan tetap tingkatan cinta kita itu yang paling pertama Allah, yang kedua Rasulullah. Dibandingkan diri kita dan keluarga kita. Jadi kita bahkan harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan diri kita. Nah, maka sebagaimana di dalam surah Luqman, ya, surah Luqman silahkan dibaca saja nanti dari ayat 12 sampai ayat ke-19-nya. Itu pun ada perintah dari atau nasihat dari Luqman kepada anaknya bahwa untuk tetap berbuat baik wasohibuhuma fid dunya ma'rufa, tetap berbuat baik untuk urusan dunia, tapi kalau sudah urusan kemusyrikan, maka harus selalu siap dan tegap untuk menolaknya. Kalau belum bisa menolak dengan tegas, gak boleh atau pokoknya itu teh musyrik, gak boleh, belum berani bilang seperti itu, maka kisah Nabi Ibrahim bisa menjadi inspirasi. Itu berbohong demi menghindari kemusyrikan itu boleh dilakukan oleh anaknya ya. Kan kalau dengan ibu khawatir jadi cekcok, kalau misalkan dia ke anaknya dia nggak berani marah, anaknya beraninya bohong aja nih supaya tidak ke bau musyrik misalkan. Itu diperbolehkan gitu. Jadi apakah sekarang memutus silaturahmi ya untuk sekarang apa namanya demi menyelamatkan akidah yang memang itu lebih penting boleh lakukan. Tapi itu bukan berarti benar-benar terputus komunikasi, hilang sama sekali komunikasinya. Jadi terputus apa dibatasi aktivitas komunikasinya silahkan. Tapi jangan sampai dia pun menjadi kehilangan benar-benar tidak ada sama sekali begitu. Ya, kalau sekedar saya hai, saya hello, nanya kabar ya mudah-mudahan itu masih tetap bisa dikerjakan atau dilakukan. Tapi kalau ternyata dari hal semacam itu menjadi riskan lagi masalah akidahnya, yaitu boleh-boleh saja itu diambil sikap seperti itu. Yang nantinya kalau sudah jelas, sudah apalagi anaknya udah makin dewasa, anaknya pun harus terlibat dalam menjelaskan itu sambil dengan mengatakan kata dengan cara yang baik atau dengan tutur kata yang terbaik seperti itu Allah alam. Jadi boleh Bu dilakukan, tapi mudah-mudahan tidak menutup total, tidak benar-benar membatasi total, tidak sampai hilang komunikasi total enggak. Tapi tetap ada ya hubungan anak dan ayah pada umumnya tetap terjalin mudah-mudahan seperti itu. Tapi sekali lagi diharapkan kalau anaknya sudah dewasa bisa menjelaskan lebih apa namanya bisa menjelaskan lebih apa ya lebih detail atau lebih tegas gitu dari anaknya kalau anaknya sudah dewasa gitu supaya bapaknya paham. Nah, nanti satu nasihat dari Rasulullah, tolonglah saudara-saudaramu yang sedang membutuhkan. Maka ngerti para sahabat. Lalu ada satu kalimat lagi, tolonglah saudaramu yang berlaku zolim. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa maksudnya menolong saudara saya yang sedang zolim? Kan dia zolim, kenapa harus ditolong? Maka cara menolongnya adalah dengan menghentikan kezolimannya atau tidak memberi celah dia untuk berbuat zolim. Nah, itu bisa menjadi rujukan kalimat dari Rasul tadi. Jadi itu cara aja, tinggal berbagai cara, bagaimana caranya untuk menghindari kemusyrikan. Salah satu yang dilakukan itu sudah benar, hanya perlu tetap silaturahmi jangan sampai terputus gitu. Hanya urusan kemusyrikan yang dibatasi,
Tapi untuk silaturahmi secara umumnya mudah-mudahan masih masih bisa berjalan dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih. Sama-sama Bu. Baik, alhamdulillah. Sudah. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Kak Desi. Baik, ayah bunda semua, ada pertanyaan lagi? Kami berikan satu kesempatan lagi untuk ayah bunda yang ingin bertanya sebelum kita akhiri dengan foto bersama. Baik, ayah bunda, ada yang ingin ditanyakan kembali, boleh raise hand atau tulis di kolom komentar. Baik, sepertinya tidak ada lagi ya yang ingin bertanya. Baik, ayah bunda semua, alhamdulillah 1 jam lebih kita sudah berlalu dengan kajian malam hari ini yang sangat luar biasa bisa kita simak ya. Tadi apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Fatwa Nasir yang mudah-mudahan itu bisa jadi bekal untuk kita dalam membersamai anak-anak kita, dalam mendidik anak-anak kita dan menghasilkan insya Allah generasi emas insya Allah. Baik, bunda semua sebelum ditutup izin untuk foto bersama terlebih dahulu ya, Ustadz. Boleh yang berkesempatan untuk on cam, boleh silahkan on cam terlebih dahulu. Ya, kita akan melakukan sesi foto bersama. Insya Allah. On cam teh kumaha ya? Cam dikit tenaga. Baik, Masya Allah, Bismillah ya. Sebentar, ya bersiap, boleh berikan senyum terbaiknya. Sebentar. Ya, sebentar. Ya, tunggu sebentar ya. Ya, baik, ayah bunda sudah bersiap. Ya, Bismillah, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran kepada sahabat semua, ayah bunda yang insya Allah dalam keberkahan juga kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsiran Ustadz Fatwa Nasir yang sudah berkenan hadir dan membersamai kita. Semoga Ustadz diberikan kesehatan, Ustadz bersama keluarga diberikan keberkahan umurnya dan juga ilmunya insya Allah. Jazakallah khairan Ustaz, mudah-mudahan sehat selalu. Baik ayah bunda semua, kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan pertemuan kita mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa untuk terus pantau